Balada Sumara, karya Tentrem Lestari. Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat. Perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumara. Menjadi budak, buruk dan baik sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong, Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasir, guru madrasah saya, pernah menerangkan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergabung oleh organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh anti PKI dihukum. Bapaknya si Sumara itu kan PKI. Iya toh. Iya. Dulu itu bapaknya si Sumara diciduk sama tentara. Makanya jangan deket-deket sama si Sumara. Nanti bisa-bisa kena ciduk, kena tangkap, modal. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simba. Seharusnya Bapak itu nggak usah lah deres kelapa. Nggak usah jadi kursi randong. Nggak usah lah nyetor gula ke Denwasto. Lihat
saya bersalah. Lantas apa iya? Saya, Simba, dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya. Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja bersama juragan beras. Dia bernama Bujurwati. Dan bekerja bersama juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi. Nah, saya tahu ternyata Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Namun untuk kemudian kembali terdepak dan jatuh ke jurang yang curam. Saya tak bisa bersaing dengan Mas Edi. Saya tak bisa menghina Mas Edi. Mas Edi mundur terang setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Rasanya saya ingin lari. Saya ingin lari di mana bayang Bapak tidak dapat menguntit hidup saya lagi. Akhirnya, melalui perantara seorang calon, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya di kelurahan, Depnaker, Biro Tenaga Kerja, dan segala tetek bengek lainnya. Yang ternyata begitu panjang sekali. Akhirnya, jadilah saya, Sumarah binti Suliman, seorang TKW dengan predikat UNEM tertinggi. Jadi budak di negeri orang. Sinus tangan diferensial menjadi si cuci, Arsimedes menjadi teori nyetrika baju, dikotil monokotil menjadi irama kain pel, teori pidato jadi omelan para majikan. Mana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang dulu ramah tamah, gotong royong, kekeluargaan? Di mana ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan saya menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Gaji saya setahun hilang. Dan saya, Pak Hakim, saya diperkosa.
diperkosa. Tapi Pak Hakim, saya harus berani mendoakan wajah, meludahi orang-orang yang rendahi saya. Mengambil pisau untuk kemudian saya hunuskan pada pisau ke jantung hatinya. Majikan itu Pak Hakim, saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumar. Saya siap mati.